Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wawan Satyo Nugroho selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Pada kesempatan kali ini saya, Salsabila Yasmin, NPM 2001020036, ingin mempresentasikan mengenai valuasi nilai intrinsik saham. Garis besar materi yang akan saya bahas yaitu ada tiga. Yang pertama, penilaian harga saham, analisis fundamental, dan juga analisis teknikal. Penilaian harga saham. Saham menunjukkan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas atau PT. Tanggung jawab pemilik perusahaan yang berbentuk PT terbatas pada modal yang disetorkan. Istilah dalam saham nilai buku rasio ini disebut sebagai price to book value atau PBV. Semakin besar rasio PBV, maka semakin tinggi perusahaan dinilai oleh para pemodal relatif dibandingkan dengan dana yang telah ditanamkan di perusahaan. Para pemegang saham mempunyai hak untuk memilih direksi perusahaan. Yang umum berlaku adalah one share, one vote, artinya satu saham memiliki satu suara. Kemudian ada proses valuasi saham. Nilai intrinsik atau NI itu menunjukkan present value arus kas yang diharapkan dari saham tersebut. Ada tiga kategori. Yang pertama, apabila NI lebih besar daripada harga pasar saat ini, maka harga saham tersebut dinilai under value atau harganya terlalu rendah dan karenanya seharusnya dibeli atau ditahan apabila saham tersebut telah dimiliki. Yang kedua, yaitu apabila NI itu lebih rendah atau lebih kecil dibandingkan harga pasar saat ini, maka saham tersebut dinilai overvalue atau harganya terlalu mahal dan karenanya seharusnya dijual. Dan yang ketiga, apabila NI itu sama dengan atau setara dengan harga pasar saat ini, maka saham tersebut dinilai wajar harganya dan berada dalam kondisi keseimbangan. Model valuasi penilaian saham. Model penilaian merupakan suatu mekanisme untuk merubah serangkaian variabel ekonomi atau variabel perusahaan yang diramakan atau yang diamati menjadi perkiraan tentang harga saham. Nah, ada beberapa pendekatan yang digunakan. Yang pertama yaitu pendekatan present value. Berdasarkan pendekatan ini, maka saat ini suatu saham adalah dengan present value arus kas yang diharapkan akan diterima oleh pemilik saham tersebut. Untuk menghitung dengan rumus ini, maka analis itu perlu menaksir tingkat keuntungan yang dipandang layak, menaksir jumlah dan kapan arus kas tersebut akan diterima, dan mengkombinasikan kedua informasi tersebut untuk menaksir nilai intrinsik saham tersebut dan membandingkannya dengan harga pasar saat ini. Yang kedua yaitu dengan pendekatan the multiple growth model. Penggunaan multiple growth model didasarkan pada pemikiran bahwa pertumbuhan laba perusahaan itu tidaklah akan tinggi terus. Apabila industri tempat suatu perusahaan beroperasi telah berubah dari tahap pertumbuhan atau growing stage ke tahap kedewasaan, maka pertumbuhan laba juga akan ikut menurun. Yang ketiga yaitu model dengan 3 periode pertumbuhan. Model ini merupakan perluasan dari model dengan 2 pertumbuhan multiple, tetapi dengan menggunakan skenario tambahan lagi. Nah, dalam model ini diasumsikan ada 3 periode. Yang pertama periode awal, periode transisi, dan pertumbuhan konstan selamanya. Pendekatan price earning ratio atau biasa disingkat menjadi PER. Model valuasi sering digunakan meskipun model PER nampaknya lebih mudah dipergunakan daripada model berdasar atas dividen. Kesederhanaan model tersebut dapat menyebabkan para analis melupakan bahwa estimasi masa depan yang tidak pasti diperlukan untuk menggunakan model ini. Model PER sebagaimana namanya mendasarkan diri atas rasio antara harga saham per lembar dengan EPS. Ada 3 faktor yang mempengaruhi PER. Yang pertama yaitu rasio laba yang dibayarkan sebagai dividen atau payout ratio. Yang kedua yaitu tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh pemodal. Dan yang ketiga yaitu pertumbuhan dividen. Analisis cross-sectional untuk penilaian saham.
Analisis ini dilakukan terhadap suatu saham dengan tujuan menaksir nilai intrinsik, kemudian membandingkannya dengan harga saham tersebut di bursa. Analisis cross-seksional dilakukan terhadap banyak saham untuk periode waktu yang sama. Tujuan analisis ini adalah untuk mengetahui bagaimana posisi suatu saham relatif terhadap saham-saham lain. Dengan menggunakan variabel tertentu, misalnya R atau PER, analisis cross-seksional untuk penilaian saham dilakukan dengan cara membandingkan kewajaran harga suatu saham relatif terhadap saham-saham yang lain. Nah, yang pertama yaitu ada analisis cross-seksional dengan menggunakan pendekatan dividen atau arus kas. Analisis ini akan dilakukan dengan menggunakan data banyak saham. Analisis dilakukan terhadap saham-saham yang sudah berada pada tahap maturity, sehingga pertumbuhan laba dan juga dividen dapat diasumsikan konstan. Dengan demikian, kita dapat menggunakan model pertumbuhan konstan dalam analisis. Analisis cross-seksional dengan menggunakan PER. Tujuan analisis ini adalah untuk mengetahui bagaimana posisi suatu saham relatif terhadap saham-saham lain dengan menggunakan variabel PER. Semakin tinggi pertumbuhan dividen, semakin tinggi PER apabila faktor lainnya sama. Perusahaan yang berada dalam industri yang masih pada tahap pertumbuhan itu akan mempunyai PER lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan lain yang berada pada industri yang sudah mapan. Analisis fundamental atau fundamental analysis. Analisis fundamental memperkirakan harga saham di masa yang akan datang dengan mengestimasi nilai faktor fundamental yang mempengaruhi harga saham di masa yang akan datang. Dan juga yang kedua, menerapkan hubungan variabel-variabel tersebut sehingga diperoleh taksiran harga saham. Analisis fundamental itu umumnya dilakukan dengan tahapan melakukan analisis ekonomi terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan analisis industri, dan akhirnya dianalisis perusahaan yang menerbitkan saham tersebut. Nah, ini adalah proses bagaimana melakukan analisis fundamental. Analisis ekonomi atau pasar. Untuk mengetahui kondisi pasar dipergunakan indeks pasar sebagai indikator. Dengan demikian, keadaan pasar modal di Indonesia mungkin diwakili oleh IHSG atau indeks LQ45. Selain terhadap tingkat keuntungan yang diperoleh pemodal, kondisi pasar juga mempengaruhi kemampuan memperoleh laba dari perusahaan. Karena itulah, analisis kondisi perekonomian perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum dilakukan analisis kondisi industri dan perusahaan. Nah, yang pertama yaitu dengan memperkirakan perubahan di dalam perekonomian pasar, menggunakan indikator moneter untuk memperkirakan kondisi pasar, dan menggunakan modal-modal valuasi untuk memperkirakan kondisi pasar. Sebelum melakukan yang selanjutnya yaitu dalam analisis fundamental ada yang dinamakan analisis industri. Sebelum melakukan analisis industri atau sektor tertentu, kita perlu melihat perkembangannya terlebih dahulu sehingga kita dapat memberikan gambaran arah perkembangan industri tersebut. Suatu industri yang mempunyai kepekaan lebih tinggi dari pasar itu mengindikasikan bahwa industri tersebut mempunyai risiko pasar yang tinggi. Dengan kata lain, kedua kondisi pasar membaik, maka sektor industri yang mempunyai kepekaan tinggi juga akan membaik lebih besar daripada pasar. Ada langkah-langkah untuk melakukan analisis industri. Yang pertama, mengidentifikasikan tahap kehidupan produk, analisis industri dalam kaitannya dengan perekonomian, dan juga analisis kualitatif terhadap industri tersebut. Gambar di layar ini adalah siklus kehidupan industri. Ada tahap introduction atau perkenalan, growth atau pertumbuhan, maturity, tahap kedewasaan, dan yang terakhir itu decline. Nah, ini penjelasannya. Tahap pertumbuhan itu ditandai dengan pertumbuhan penjualan yang relatif masih tinggi karena tingginya
pertumbuhan penjualan laba yang diperoleh, itu mungkin tidak akan cukup untuk membiayai ekspansi yang diperlukan. Perusahaan dalam tahap ini akan mempunyai dividen payout ratio yang rendah. Selanjutnya ada tahap kedewasaan. Nah, pada tahap ini pertumbuhan penjualan masih terjadi, tetapi sudah dalam tingkatan yang lebih rendah daripada tahap sebelumnya. Dan yang ketiga atau yang terakhir decline tadi adalah tahap penurunan, di mana permintaan akan produk itu sudah mengalami penurunan sehingga pertumbuhan penjualan menjadi negatif. Nah, ini rumus untuk dari PER sama dengan 1 dikurangi B dikalikan dengan R dengan apabila pertumbuhan cukup tinggi, maka pada akhirnya pertumbuhan laba akan meningkat cukup tinggi pula. Sebagai akibatnya, G akan menghasilkan PER yang tinggi. Analisis selanjutnya yaitu analisis siklus bisnis. Para analis industri mengelompokkan industri menjadi 3 kategori. Yang pertama, growth industry, defensive industry, dan cyclical industry. Industri yang peka terhadap perubahan suku bunga terbukti mengalami penurunan yang paling besar pada periode sewaktu otoritas moneter di Indonesia memperketat likuiditas dan menaikkan suku. Bagi pemodal yang tidak ingin mengalami penurunan harga yang cukup besar apabila kondisi perekonomian mengalami resesi, saham dari industri defensif sebaiknya dipilih dan dihindari saham-saham cyclical. Sebagai aspek kualitatif dalam analisis industri, yang pertama, kinerja historis, persaingan, kebijakan pemerintah, dan perubahan struktural. Yang keempat, yaitu analisis perusahaan. Ada beberapa metode yang digunakan. Yang pertama yaitu dividen discount model. Yang bisa dilihat di layar P0 sama dengan DI atau dividen yang diharapkan dibagi dengan R min G. Discount rate dikurangi dengan pertemuan dividen di masa yang akan datang. Yang kedua yaitu dengan metode multiplier laba atau PER. Dengan cara taksiran EPS itu dikali dengan PER yang ditaksir. Penggunaan PER. Teknik ini mungkin dipilih apabila perusahaan tidak mengadopsi kebijakan payout ratio yang konstan dan atau analis mengalami kesulitan untuk menggunakan modal berdasarkan atas cash flow, terutama model dengan pertumbuhan konstan. Sama seperti analisis menggunakan EPS, analis perlu memahami terlebih dahulu faktor-faktor yang mempengaruhi PER. Faktor yang mempengaruhi PR yang pertama ada dividen payout ratio, discount rate, sama pertumbuhan dividen. Setelah analisis fundamental, ada juga yang dinamakan technical analysis atau analisis teknikal. Nah, analisis teknikal itu merupakan upaya untuk memperkirakan harga saham dengan mengamati perubahan harga saham tersebut di waktu yang lalu. Pemikiran yang mendasari analisis tersebut adalah yang pertama, harga saham mencerminkan informasi yang relevan. Informasi tersebut ditunjukkan oleh perubahan harga di waktu yang lalu. Dan yang ketiga, perubahan harga saham akan mempunyai pola tertentu yang akan berulang. Nah, analisis teknikal pada dasarnya merupakan upaya untuk menentukan kapan akan membeli atau akan menjual saham dengan memanfaatkan indikator teknis ataupun analisis grafis. Indikator teknis yang dimaksud yang pertama ada moving average. Untuk gambarnya bisa dilihat di sini. Ini adalah indikator yang digunakan untuk analisis teknikal. Nah, moving average ini dihitung berdasarkan atas sejumlah hari tertentu. Di Amerika Serikat, jumlah hari yang sering dipergunakan untuk menghitung moving average adalah 200 hari moving average. Seri moving average tersebut kemudian digambarkan dalam grafik yang sama dengan gambar perkembangan harga saham aslinya. Indikator yang kedua yaitu new highs and lows. Para analis teknikal menunjukkan bahwa pasar saham akan bullish, artinya harga naik apabila sejumlah besar saham mencapai harga tertinggi selama 52 minggu terakhir. Sebaliknya, para analis teknikal akan khawatir kalau indeks pasar meningkat tetapi tidak banyak saham yang mencapai harga tertinggi selama beberapa minggu terakhir. Selanjutnya ada volume perdagangan. Volume perdagangan merupakan bagian yang diterima dalam analisis teknikal. Kegiatan perdagangan dalam volume-volume yang sangat tinggi di suatu bursa akan ditafsirkan sebagai tanda pasar akan membaik atau bullish.
Peningkatan volume perdagangan dibarengi dengan peningkatan harga merupakan gejala yang makin kuat akan kondisi yang short interest ratio. Rasio ini menunjukkan beberapa hari perdagangan yang diperlukan agar short selling tersebut dapat direalisasikan. Apabila rasio tersebut sama dengan 2,0, hal tersebut berarti diperlukan 2 hari kerja untuk menyelesaikan jumlah short selling tersebut. Pemodal melakukan short selling dengan harapan bahwa harga saham akan turun di masa yang akan datang. Dengan demikian, nampaknya rasio short interest yang besar menunjukkan penghargaan yang cukup besar bahwa harga saham akan turun. Meskipun demikian, para analis teknikal justru menafsirkan hal ini secara berlawanan. Rasio short interest yang tinggi justru ditafsirkan kondisi akan bullish, karena berarti banyak pemodal yang akan terpaksa melakukan pembelian untuk menutup short sellingnya. Karena itu, semakin besar rasio short interest akan ditafsirkan, makin besar pula potensial demand. Penggunaan grafik atau chart. Yang pertama ada key reversals. Nah, ini adalah gambar penggunaan pola-pola chart key reversal. Selanjutnya yang kedua adalah head and shoulders. Nah, seorang analis yang percaya bahwa suatu saham berada pada titik shoulders akan memutuskan untuk membeli saham tersebut, menahannya untuk jangka pendek untuk memperoleh capital gains. Sebaliknya, kalau seorang analisis percaya bahwa suatu saham telah berada pada titik head, ia akan menjualnya atau melakukan short selling karena diperkirakan harga akan turun. Ada juga triple tops. Nah, ini adalah gambar triple tops. Yang selanjutnya adalah ascending dan descending triangles. Jadi ada dua, ascending dan juga descending. Pola ini ditunjukkan pada gambar ini. Untuk ascending triangles atau segitiga yang meningkat, terjadi gerakan harga antara garis batas atas horizontal dengan garis batas bawah yang mempunyai slope meningkat. Pola ini terjadi apabila terjadi permintaan yang meningkat tapi masih dapat dipenuhi. Nah, apabila permintaan tersebut mulai tidak dapat dipenuhi, harga akan meningkat terus atau keluar dari pola tersebut. Untuk descending triangles atau segitiga yang menurun, gerakan harga saham mengikuti pola yang berkebalikan dengan ascending triangles. Nah, polanya dapat dilihat pada gambar berikut ini. Relative strength. Relative strength suatu saham menunjukkan rasio harga saham tersebut dengan indeks pasar atau indeks industri. Relative strength untuk periode yang cukup lama mungkin dipergunakan untuk maksud peramalan. Karena dalam analisis teknikal atau trends, kecenderungan itu diharapkan akan terjadi untuk beberapa waktu. Maka peningkatan rasio antara harga suatu saham dengan indeks pasar itu ditafsirkan sebagai relative strength. Hal tersebut mengindikasikan bahwa harga saham tersebut outperform dan diharapkan situasi akan berlangsung untuk beberapa lama. Hal yang sebaliknya, bila peningkatan harga saham lebih rendah dari peningkatan indeks, dalam situasi ini dikatakan bahwa saham tersebut underperform pasar. Pengujian analisis teknikal. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam uji akurasi analisis teknikal. Yang pertama yaitu risiko, biaya transaksi, konsistensi, dan validitas di luar sampel yang dipergunakan. Strategi investasi. Dalam melakukan analisis, pemodal mungkin menggunakan strategi growth stock atau value stock. Growth stock adalah saham-saham yang diharapkan memberikan laba pertumbuhan yang lebih tinggi dari rata-rata saham lain. Sedangkan value stock adalah saham perusahaan yang menunjukkan aset nampak murah dan neraca yang kuat. Strategi investasi pasif. Pasar modal tidak melakukan mispricing, dan meskipun terjadi mispricing, para pemodal berpendapat mereka tidak bisa mengidentifikasikan dan memanfaatkannya. Mereka yang mengadopsi strategi pasif bertujuan untuk menyusun portofolio yang sesuai dengan preferensi risiko. Ada juga strategi investasi aktif. Strategi ini didasarkan pada asumsi bahwa pasar pemodal melakukan kesalahan dalam penentuan harga dan para pemodal berpendapat bisa mengidentifikasikan misprice dan memanfaatkannya. Salah satu bentuk strategi aktif yang kini dilakukan adalah pemilihan sekuritas. Sekian yang bisa saya presentasikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.